Wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain amma ba'du. Baik, untuk pembelajaran hari ini yaitu pelajaran ke-8 mapal Quran hadis dengan materi surah Al-Fatihah. Baik, sebelum Bapak menjelaskan, pada minggu yang telah lewat kalian sudah menghafal dan menulis surah Al-Fatihah. Baik, untuk pembelajaran berikut ini Bapak akan menjelaskan tentang surah Al-Fatihah. Ya, pelajaran ke-8 surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah menjadi surat pertama saat kita hendak membuka Al-Quran. Bahkan surah Al-Fatihah selalu dibaca sebelum dan sesudah melakukan segala sesuatu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengatakan bahwa seorang yang tidak membaca surah Al-Fatihah saat menjalankan salat dikatakan tidak sah. Ya, ini di dalam pelajaran fikih. Kalau kita melaksanakan salat 5 waktu tidak membaca surah Al-Fatihah, maka hukumnya tidak sah. Atau sama saja salat kita sia-sia atau batal. Karena surat Al-Fatihah memiliki peranan yang sangat penting. Di dalam surah Al-Fatihah antara lain terdapat pujian dan permohonan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian itu berupa pujian atas segala kemuliaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan permohonan itu berupa permohonan pertolongan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Lafaz surah Al-Fatihah. Al-Fatihah adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah terdiri atas 7 ayat. Sebagai seorang muslim, kamu harus menghafalkan surah Al-Fatihah, wajib dibaca setiap salat. Setiap muslim membaca surah Al-Fatihah paling sedikit 17 kali dalam sehari semalam. Ya, jadi waktu Isya 4 kali karena 4 rakaat, subuh salatnya 2 rakaat 2 kali, zuhur 4 kali, ya. Terus asar 4 kali, maghrib 3 kali. Total jumlahnya 17 kali. Sama juga dengan total jumlah keseluruhan salat dalam waktu 5 kali sehari semalam, ya. Marilah kita baca surah Al-Fatihah berikut ini, kemudian kita belajar untuk menerjemahkannya. Mari kita baca ya. Surah Al-Fatihah dan terjemahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya. Ini kalian baca ulang-ulang ya, biar lancar Al-Fatihahnya, biar kalau Al-Fatihah yang sempurna, insya Allah salatnya juga sempurna. Kalau untuk surah Al-Fatihah dari ayat Bismillah sudah dihitung ayat pertama. Baik, sekarang terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maliki Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Selanjutnya lagi, mufradat. Ya, mufradat atau arti kata ini kalian baca, kalian ulang-ulang, nanti tatkala ada soal kalian dapat mengartikan mufradat kalau ada pertanyaan tentang lafal kata. Misalnya Ar-Rahman artinya apa? Maha pengasih. Ar-Rahim maha penyayang. Ini jangan sampai ketukar ya. Dan seterusnya ya. Bismi dengan nasta'in. Kami mohon pertolongan. Bapak hanya sebagian baca an'amta, telah engkau beri nikmat. Ya, dan seterusnya ya. Ini kalian baca ulang-ulang mufradat ini. Apabila ada soal, kalian dapat menjawabnya. Selanjutnya lagi. Kandungan surah Al-Fatihah. Kandungan surah Al-Fatihah berarti pembuka. Surah Al-Fatihah berarti pembuka atau surat yang pertama ya. Di dalam Al-Quran surah Al-Fatihah adalah surat yang pertama. Surah ini mempunyai beberapa nama antara lain Ummul Kitab dan juga bisa juga disebut As-Sab'ul Masani. Dinamakan As-Sab'ul Masani karena surah ini harus dibaca pada waktu sholat sehingga selalu diulang-ulang. Salat yang tidak membaca surah Al-Fatihah tidak sah. Artinya As-Sab'ul Masani adalah surah atau ya surah yang dibaca waktu salat diulang-ulang. Ya, ayat pertama, rakaat pertama, rakaat kedua, maksudnya diulang begitu nak ya. Ya, makanya disebut Ashabul Masani atau disebut juga Ummul Kitab ya. Nanti kalau pertanyaan apa ini maksud dengan Ashabul Masani, kalian tahu. Surah Al-Fatihah bisa juga disebut dengan Ummul Kitab atau Ashabul Masani. Surah Al-Fatihah dengan diawali dengan lafal basmalah ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim itu basmalah. Tapi kalau auzubillahi minasyaitonirrajim sebelum bismillah itu namanya ta'awudz. Allah mengajari kita untuk memulai dengan segala aktivitas kebaikan dengan membaca basmalah. Dengan membaca basmalah kita menjadi ingat kepada Allah. Allah senantiasa melihat segala aktivitas kita. Ketika mengakhiri aktivitas hendaklah membaca hamdalah. Apa bunyi hamdalah? Itu alhamdulillah, paling minimal alhamdulillah atau alhamdulillahirabbil alamin. Dengan membaca hamdalah berarti kita memanjatkan puji syukur kepada Allah. Allah telah memberi pertolongan dengan anugerah kepada kita. Atau Allah memberikan kasih sayangnya kepada semua makhluk yang ada di muka bumi. Apakah dia muslim atau kafir, manusia atau hewan, asalkan berusaha ia akan mendapat hasilnya. Inilah yang disebut Allah memberi kasihnya ya. Kasih dan sayangnya itu hanya sifat Allah kepada makhluknya. Sebaliknya, sekalipun seorang muslim selama tidak mau berusaha, ia tidak akan mendapatkan kasih Allah. Adapun sayang Allah hanya diberikan kepada orang-orang yang taat melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Untuk itulah mari kita menyembah dan memohon pertolongan kepada Allah serta minta ditunjuki jalan yang lurus. Jalan yang lurus adalah jalan yang diikuti para nabi, orang-orang yang benar, para syuhada dan soleh. Mereka adalah orang-orang yang mendapat nikmat dari rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat dan rahmat ya. Kalau sudah memiliki jalan lurus, itu adalah orang yang mendapat nikmat dan rahmat dari Allah. Kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauh dari jalan orang yang dimurkai dan sesat. Orang yang dimurkai adalah orang yang Yahudi. Mereka yang dimurkai Allah karena mau mengetahui kebenaran tetapi tidak mau mengamalkannya. Adapun orang yang sesat adalah orang yang Nasrani. Ya, ini maksudnya sesat dan Nasrani. Mereka melakukan perbuatan tanpa dasar pengetahuan yang benar. Selanjutnya, rangkuman.
Surah Al-Fatihah adalah surah yang pertama dalam Al-Quran. Surah Al-Fatihah paling sedikit kita baca sehari semalam sebanyak 17 kali. Nama lain surah Al-Fatihah adalah Ummul Kitab atau disebut atau juga As-Sab'ul Masani. Kita harus menyembah dan memohon pertolongan hanya kepada Allah. Kemudian meminta petunjuk ke jalan yang lurus agar selamat di dunia dan akhirat. Baik, untuk pembelajaran hari ini Bapak akhiri ya. Sebelum Bapak akhiri, hari ini cukup menyimak saja. Baik, kita baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan Bapak kita akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.